Businessman Opinion. Mitra bisnis, ada wacana vaksinasi menjadi syarat masuk mal dan pusat belanja. Hal ini diprotes sebagian kalangan karena akses vaksinasi selain Jakarta dan Bali masih sangat rendah. Belum lagi aspek diskriminasi terhadap kalangan yang tidak bisa vaksin karena unsur kesehatan. Namun banyak negara lain menerapkan syarat seperti ini karena mereka sudah kesal terhadap golongan yang menolak vaksinasi. Bahkan ada analogi kalau bawa senjata aja dilarang, apakah bawa virus yang bisa membunuh ini diperbolehkan? Bagaimana menurut Anda? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Saya setuju ya, itu bagian dari syarat orang mau kemana-mana, mau berapa, itu harus menggunakan sertifikat itu. Karena benar-benar menunjukkan bahwa dia itu kuat dan tidak membawa penyakit atau virus atau apapun gitu. Nah, sebab dengan kondisi kita Indonesia banyak warga masyarakat yang menolak dirinya untuk divaksin. Tidak sedikit, itu sangat banyak. Terutama di daerah-daerah atau di kampungan atau di yang manusia atau orang-orang yang hanya mendengar isu, membaca hoax dan lain-lain. Katanya beginilah begitulah, nanti vaksin bisa sakit, bisa mati dan lain-lain gitu. Nah itu ya saya setuju ya. Walaupun memang tidak semua orang vaksin, tadi yang bilang kalau orang sakit memang tidak bisa. Nah itulah kan, tunggu dia sembuh dulu, sehat dulu, baru divaksin, itu boleh. Menurut saya ya oke lah, seperti itu saya setuju. Terima kasih. Oke, saya sangat mendukung kalau umpamanya memang itu bisa dilakukan ya. Vaksin itu harga mati lah, itu aja. Memang harus dapat ya, dan itu adalah kewajiban pemerintah untuk bisa menyediakannya. Nah, cuma kembali lagi managing untuk memvaksin ini juga kan masih banyak problem. Ya, saya baca berita hari ini ada 12 juta vaksin yang sudah tidak bisa dipakai dan harus dibuang. Ya, sayang-sayang yang lain belum dapat. Ya, tapi karena kesalahan mishandling, ya kan, ini bisa terjadi. Jadi itu harus diperbaiki juga. Terima kasih. Yang saya pertanyakan sih sebenarnya ini sejumlah kalangan gitu ya, atau sejumlah kelompok yang menolak dalam tanda kutip. Saya sih agak bingung gitu loh. Ini kelompok ini mewakili kelompok yang mana gitu. Karena menurut saya vaksin itu kan memang sebenarnya untuk diri mereka sendiri gitu loh. Kalau mereka nggak terima pun pada akhirnya kemungkinan terburuk yang terjadi ke diri mereka sendiri gitu kan, bukan untuk orang lain gitu. Nah, sedikit egois sih kalau mereka menolak vaksin, tapi kemudian mereka mikir saya mau jalan-jalan ke mall, which is di mall itu banyak sekali orang lain yang mungkin rentang umurnya juga kita dari kecil sampai tua gitu ya. Yeah. Dan menurut saya sedikit egois sih kalau di masa seperti ini masih kepikiran mau nongkrong-nongkrong ke mall seperti itu. Saya rasa itu aja sih. Sebetulnya ini sudah sejalan dengan apa yang saya sering bicara di Radio Pas FM, bahwa pemerintah harus terang-terangan declare bahwa orang yang belum divaksin 2 kali tidak boleh masuk ke mall, tidak boleh masuk ke gedung apapun, tidak boleh perpanjang surat ini, surat itu, tidak bisa semua. Barulah. Nah, kalau mengenai beberapa daerah dianggap agak kesulitan vaksinasi, adakan aja, pemerintah adakan di mall di daerah tersebut. Jadi setiap hari dijatah hanya boleh 1.000 orang atau 500 orang datang ke mall itu sebelum masuk divaksinasi. Begitu aja, gampang kok. Terima kasih. Diskriminasi janganlah kayak begitu. Tapi bapak yang pertama itu bagus juga. Jadi disediakanlah vaksin. Kalau siapa mau masuk mall, kalau yang belum divaksin dia jangan dipilih diskriminasi namanya itu. Satu itu kita acuannya kata negara lain begini begitu. Selain vaksin yang anak bangsa punya juga dibantu juga oleh pemerintah kita ini. Jangan ada diskriminasi. Masuk mall tapi yang belum divaksin ya. Ini saya setuju sekali. Setiap orang yang mau masuk ke instansi semua harus persyaratan sudah divaksin. Sebab sekarang banyak sekali orang yang masih bandel sekali tidak mau divaksin, tidak percaya ada COVID. Terima kasih.
Saya tidak tentang kontroversial antara dilarang enggak dilarang. Hanya saya mau meluruskan tadi bahwa membawa virus itu bukan berarti yang sudah divaksinasi tidak membawa. Yang divaksinasi justru lebih bahaya karena dia bisa kandidat OTG yang kuat daripada yang tidak divaksinasi. Jadi kedua-duanya juga pembawa virus. Hanya bedanya yang satu OTG, yang satu tidak. Itu aja saya mau meluruskan. Terima kasih. Saya setuju supaya yang angka vaksin itu cepat naik gitu, cepat menjadi 70% sehingga lebih aman. Orang yang nggak divaksin itu biasanya kan komorbid, itu kan justru harus tinggal di rumah supaya nggak bahaya, nggak fatal kalau kena COVID gitu. Makasih ya. Kalau untuk ide ini saya bilang boleh juga ya. Jadi untuk memfilter orang-orang tertentu gitu ya. Meskipun pelaksanaannya mungkin mulai lebih detail lagi, seperti tadi ada orang yang misalnya diabetes gitu nggak bisa divaksin ya, atau lagi pengobatan cancer. Itu kan ada surat keterangan dokter saja bisa gitu loh. Saya yakin banyak dari mereka yang golongan ini mau divaksin gitu loh. Tapi karena kondisinya mereka tidak bisa. Jadi idenya gini, divaksinnya belum menjamin itu orang itu aman dari COVID gitu, apalagi tidak divaksin. Jadi boleh juga idenya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih vaksinasi jangan dipaksakan, karena kan orang yang punya kondisi macam-macam. Kalau misalnya malah divaksin jadi mati kan kasihan juga keluarganya. Kalau menurut saya gini aja tuh, yang penting protokol kesehatan walaupun divaksin, menurut saya kalau virusnya itu udah berubah mutasi beberapa kali juga nggak ada gunanya. Terutama tuh yang dilarang itu jangan ada kegiatan pesta-pesta dangdut, pesta perkawinan. Nah, kalau menurut saya seperti itu yang mesti dicegah. Itu kita bisa lihat ya di beberapa negara yang udah banyak vaksinnya juga, buktinya juga corona tetap berkembang. Kalau misalnya virusnya lebih kuat daripada vaksinnya juga nggak ada artinya gitu. Menurut saya lebih baik mencegah yang timbul keramaian daripada orang kalau nggak divaksin mesti masukin sel, didenda atau nggak boleh ke mall, itu terlalu kelewatan menurut saya gitu. Terima kasih. Itu kan untuk yang misalnya karena alasan ada penyakit lain jadi nggak bisa vaksinasi, itu jadi harus jelas gitu, harus ada buktinya dari pemerintah juga harus ada kasih. Nah itu setahu saya vaksin itu kan cuma 2 kali ya, dan itu kan ada masa waktunya. Maksud saya ini mau diberlakukan peraturannya sampai kapan? Kan nggak mungkin dong vaksin 2 kali seterusnya itu imun gitu. Setahu saya sih enggak. Gitu aja, makasih. Sekarang itu program pemerintah harus diikutin dong. Jadi kita itu kalau yang harus vaksin. Ya kalau dia mau ntar ngeracunin orang, mending dia aja yang mati. Jadi begitu aja. Kalau memang persyaratannya pemerintah melakukan seperti harus ikut. Ini kan harus sama-sama dihadapin sampai mati pun virus ini tetap seperti ini. Terima kasih. Ya, jadi saya sangat setuju dengan kebijakan seperti itu karena banyak orang beredar di jalan-jalan kan ini dalam keadaan yang seperti OTG seperti itu kan. Emang dianya nggak sakit, tapi karena dia berjalan kemana-mana, masuk kemana-mana, membuat orang lain yang lemah jadi sakit. Makanya perlu divaksin kan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali beredar di masyarakat nih, melalui medsos, keraguan untuk vaksin, baik dari sisi agama maupun sisi-sisi yang lain, takut lah atau apa. Nah ini kita sebagai tokoh-tokoh atau orang-orang yang di masyarakatnya harus memberikan pemikiran yang baik, bukan memberikan yang nggak sesuai dengan bidangnya gitu, arahannya. Nah itu yang saya bilang ya jadi kacau. Sementara negara lain udah bisa bebas nonton bola, Piala Eropa di Indonesia masih sibuk dengan wacana-wacana seperti mau divaksin apa enggak dan segala macam. Saya rasa itu saya sangat setuju. Biar semua orang juga mengalami yang disebut udah herd immunity ya. 70% kan orang yang udah divaksin bisa menciptakan. Nah ini kita mesti dorong nih orang-orang untuk divaksin. Ya, saya sangat setuju dan memang sebetulnya ini sudah inline dengan apa yang saya pernah utarakan di radio ini beberapa waktu yang lalu. Bahkan saya ingin menghimbau pemerintah bukan hanya masuk ke mall, masuk ke segala instansi apapun
mau ngurus surat apapun, perpanjang KTP, SIM, kartu keluarga dan lain-lain harus sudah ada vaksin 2 kali. Dan kalau betul di beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar berita bahwa orang yang korban yang meninggal karena corona akan diberikan santunan, menurut saya tidak boleh diberikan santunan kecuali kepada mereka yang meninggal karena COVID dan sudah vaksin 2 kali. Itu aja. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih ya boleh-boleh aja, tapi ya kayaknya juga agak susah ya nanti pemeriksaannya susah. Terus udah gitu kan kalau misalnya nggak bisa divaksin karena sesuatu penyakit atau apa kan itu juga perlu surat dokter, itu juga susah nanti meriksanya benar atau enggak suratnya. Pokoknya agak ribet sih. Yang penting kalau menurut saya sih ya udahlah disosialisasikan aja vaksinnya, dan kalau perlu kejar bola lah gitu. Kalau misalnya orang kan kadang-kadang malas ngantri atau apa, ya udah kalau gitu vaksinnya ke rumah aja gitu. Saya sangat sepakat sekali dengan adanya aturan seperti itu. Bagi saya ini kita sudah terlalu lama sudah berada di pandemi COVID. Artinya bahwa pemerintah juga harus lebih ini ya, lebih greget lah gitu ya. Kalau memang itu aturan yang mau diterapkan, silakan monggo gitu. Biar kita bisa lepas dari COVID ini gitu. Iya, menurut saya memang peraturan tentang PPKM dan sebagainya memang untuk dibuat untuk menyelamatkan rakyat kita ya dari penyebaran COVID-19. Tapi kalau bisa ada toleransi ya di dalam untuk masuk pasar kayak seperti Tanah Abang dan pasar lain-lain, itu kalau bisa ya cukup menerapkan protokol kesehatan saja, tidak usah pakai surat bebas COVID atau apapun. Karena kan belum semuanya rakyat itu divaksin ya, dan ada yang tidak mau divaksin, sedangkan mereka juga berbisnis pakaian atau bisnis apapun itu di toko-toko gitu ya, yang lain elektronik atau apakah di pasar-pasar. Jadi nanti kemungkinan bisa membuat pembeli jadi sepi atau tambah sepi, padahal adanya penyebaran wabah COVID-19 dan ekonomi yang sangat sulit saat ini sudah membuat perdagangan itu rata-rata pasarnya sepi ya untuk penjualan barang dan jasa. Terima kasih ya. Kalau di negara lain itu mereka ada yang memperlakukan seperti itu, dan mungkin aja karena mereka ketersediaan vaksinasinya sudah banyak sekali ya, dan ketersediaan vaksinnya sudah banyak sekali, udah bisa mengcover seluruh penduduknya, sehingga kalau ada masyarakat yang nggak mau vaksin itu karena pilihannya gitu, tidak mau vaksin ya, apapun alasannya ya, di hasil masing-masing, sehingga ya wajar aja kalau diperlakukan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, kondisi negara kita saat ini, bahkan di Jakarta pun masih belum mencapai 60%. Jadi rasanya nggak fair juga, nggak adil juga kalau itu dilakukan, karena kita belum siap menyediakan vaksin sejumlah penduduk yang ada. Jadi rasanya belum tepat untuk dilakukan saat ini di Indonesia, walaupun itu mungkin cara yang cukup efektif ya. Nah, itu menurut pendapat saya seperti itu sih gitu. Dan kecuali kalau kita udah bisa menyediakan vaksin dan memfasilitasi sehingga sebenarnya seluruh penduduk Indonesia sudah bisa divaksin, ya itu mungkin bisa dilakukan seperti itu. Karena kalau yang belum divaksin itu karena memang dia nanti ya, dia nggak mau vaksin, apapun alasannya. Terima kasih. Ya, wacana ini saya lihat masih kurang tepat, masih terlalu dini, istilahnya terlalu terburu-buru gitu ya. Kita mesti lihat kondisi mendatang bagaimana ya, apakah semakin wabah virus corona ini semakin melandai, turun atau semakin menghilang gitu. Masih perlu ya, istilahnya kita mesti perlu kaji lebih mendalam ya tentang kondisi COVID-19 ini. Jadi ya mohonlah ini agar tidak segera diterapkan. Kalau mau diterapkan ya perlu kajian yang lebih mendalam. Apalagi ini menyangkut sangat merugikan ekonomi ya, sangat berpengaruh terhadap ekonomi negara kita. Demikian, terima kasih. Ya, komentar saya pasti setuju banget. Kenapa? Karena
kalau kita sudah pakai masker, itu masih kena, itu masih 50%, Bu. Apalagi nggak mau divaksin. Vaksin itu masker dari dalam tubuh, itu udah pasti. Dan orang yang divaksin saja masih bisa terpapar, apalagi nggak vaksin. Bahkan menurut saya, tidak hanya di mall, tidak hanya di pusat perbelanjaan, bahkan di pelayanan-pelayanan publik, seharusnya yang tidak vaksin atau belum vaksin dipinggirkan dulu. Tidak boleh masuk, tidak boleh punya akses. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Saya salah satu yang tidak setuju terhadap opini tersebut karena saya lihat perkembangannya obat maupun penyakitnya masih belum jelas. Jadi saya salah satu orang yang belum divaksin. Tapi kalau ke depan brand obat vaksinnya sudah baik, saya mengharapkan Pfizer bisa masuk ke Indonesia dengan cepat. Jadi saya mau coba untuk vaksin tersebut. Kalau menurut saya bagus sih dipraktekkan seperti itu, yang sudah vaksin baru boleh masuk mall, termasuk pelayanan tempat pelayanan umum itu yang sudah vaksin baru dapat pelayanan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.